you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you merangkum konsep pola pikir bertumbuh. Jadi berdasarkan bahan bacaan yang ada di Google Classroom, sudah siapkan selembar kertas A3, sudah ada. Kemudian tempatkan kertas dalam posisi landscape. Nah setelah itu konsep pola pikir bertumbuh bersentral aja. Kemudian tambahkan bisa gambar awan, gambar terserah ibu guru, sekreatif mungkin. Nah setelah itu silahkan dibagi 4. Silahkan beri warna yang berbeda untuk tempatnya. Yang pertama itu kita tulis apa itu PPB. Nah untuk yang kedua, mengapa PPB dibutuhkan. Nah untuk yang ketiga, ini PPT versus PPB. Nah ini dari PPT ke PPB. Silahkan. Jadi saya mau melihat ini sekreatif mungkin kita membuat PK konsep.
Oke, jadi semuanya sudah berkumpul nih. Jadi saya balik ke kelompok apa? IPS, kemudian humaniora dan IPA. Oke, jadi ada 3 kelompok. Kelompok humaniora, humaniora pasti bisa. Kami dari kelompok humaniora atas nama Nirmala. Atas nama Nurwahda. Jadi presentasi pertama kami itu tugas modul 1 membuat peta konsep. Jadi mari kita berlangsung lagi ke konsep pertama, konsep PBB. Ya, pola pikir berkembang. Bertumbuh. Gitu. Jadi di sini apa itu PBB? PPB. Nah, PPB adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan dan melalui usaha, pembelajaran dan dedikasi dan ketekunan bukan sesuatu yang ditetapkan. Jadi Di sini kami dari kelompok IPA akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus ada dalam RPP, pola pikir bertemu untuk pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, di sini identifikasi ada 3 bagian, yaitu yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid, yang kedua memahami karakteristik materi pembelajaran, dan yang ketiga adalah menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua itu ada desain pembelajaran. Ada 2, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah menentukan kerangka pembelajaran. Ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Ada 2 bagian, yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua adalah mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan yang terakhir itu adalah asesmen. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen pada awal pembelajaran, yang kedua adalah asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Sekian. Terhadap proses berpikir. Selanjutnya kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya sendiri. Yang terakhir, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Yang kedua, bermakna atau meaningful. Terdiri dari kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Kedua, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari atau pembelajaran. Pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi, asesmen itu penilaian tak dari hasil belajar siswa. Terus ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen
berkeadilan, peneliti melakukan penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Terus objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian edukatif, penilaian dilakukan yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi siswa, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Next ya. Asesmen juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan murid untuk memperbaiki proses belajarnya. Dari asesmen formatif ini, dia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan capaian tujuan. Asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Artinya ini bisa semacam LKPD yang kita berikan kepada siswa untuk mengetahui sudah sampai di mana ini tingkat pemahamannya terhadap materi yang telah diberikan. Asesmen sumatif ya, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar menengah, ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid didasarkan pada penentuan kenaikan kelas, kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi artinya ini asesmen sumatif, dia itu di akhir pembelajaran takmir, berarti dia semacam ulangan untuk menentukan bagaimana tingkat pemahamannya tentang pelajaran yang pernah kita berikan. Misalnya dalam PJOK berarti semua mapel PJOK, artinya modul ajarnya itu diberikan lagi, ambil lagi salah satu dari yang ada di dalam untuk kita gabung menjadi asesmen sumatif. Contohnya itu seperti asesmen akhir itu pilihan ganda, kayak dikasih pilihan ganda sekian nomor, itu sudah tercantum semua dalam materi kita. Next ya. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Jadi bisa ibu perhatikan bagaimana itu autentik dan holistik. Sudah? Silakan disimak ya. Dalam asesmen juga penilaian formatif itu ada asesmen of learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Andini tadi ya. Ini materinya kayak bersangkut paut semua dari awal sampai ke asesmennya. Misalnya pada asesmen of learning, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya jurnal reflektif, self-assessment, pre-assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lainnya. Kemudian assessment for learning, assessment, charts, observasi, dan lainnya. Kemudian di assessment of learning, assessment yang mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir itu seperti tes lisan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, tes tertulis, laporan penilaian, portofolio, dan lainnya. Ini ya contoh teknik assessment, ada observasi, project, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan portofolio. Ini masuk assessment as learning. Kemudian project itu ke bawah, tes tertulis sampai penilaian antar teman itu masih of learning. Kemudian tes lisan sudah diperhatikan kan? Jadi di sini bisa itu yang mana as, yang mana for, yang mana off. Jadi dari observasi itu as learning, for learning dengan off learning tes lisannya. Jadi ini harus ada dalam RPPK pada saat membuat RPPPN. Terus dalam mengambil asesmen itu ada dua taksonomi yang
digunakan. Biasanya itu kita menggunakan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Ini bisa kalian lihat itu taksonomi yang ada itu seperti taksonomi Bloom. Kemudian ada juga taksonomi Solo. Lihat lagi bagaimana dia perbedaannya antara taksonomi Bloom dengan taksonomi Solo ya. Nanti materinya bisa dikirim lagi supaya kita lebih paham itu. Ini ada contoh pengalaman PM pada ranah afektif dan psikomotor. Kita tahu bagaimana itu afektif, apa itu psikomotor. Nah, di sini itu di penilaian, di asesmen itu juga penting. Kita bisa lihat dari situ. Ya mungkin itu pemaparan tentang asesmen. Sebentar. Aram tam tam guli 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 ram tam tam aram tam tam guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam aram tam tam guli 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 ram tam tam aram tam tam guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam aram tam tam guli 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 ram tam tam aram tam tam guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam aga api guli 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 ram tam tam. Yaitu yakni memahami penerapan asesmen pada pembelajaran dan memahami arti dalam kesadaran pelajaran dan mindset growing PPT dan PPB. Terus kesulitan atau tantangan. Kesulitannya itu menerapkan PPB kepada peserta didik. Anak-anak dengan berakhirnya sesi pembahasan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa mengucap rasa syukur atas ilmu yang telah didapatkan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan untuk memaksimalkan pembelajaran kita di dalam kelas. Berdoa dimulai. Pembelajaran